Akuntansi piutang. Pengertian akuntansi piutang menurut beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, Eni Pujastuti berpendapat piutang sebagai proses penjualan barang hasil produksi secara kredit. Kedua, Barituan menyatakan bahwa piutang adalah klaim sebuah perusahaan atas uang barang atau jasa terhadap pihak lain. Yang ketiga, Soemarso menyatakan piutang sebagai kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran pada para pelanggan pada waktu melakukan penjualan. Golongan tersebut biasanya dalam bentuk izin bagi para pelanggan untuk membayar kemudian atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan. Piutang adalah jenis transaksi dalam akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berutang kepada seseorang, perusahaan, atau organisasi untuk sebuah layanan atau barang yang telah diberikan kepada konsumen tersebut. Pengertian akuntansi piutang. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Jenis-jenis piutang. Yang pertama, piutang usaha. Piutang usaha atau dagang adalah salah satu unsur dari aktiva lancar dan neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan pada tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Wesel tagih. Piutang wesel adalah piutang yang didukung oleh instrumen kredit resmi seperti promise. Promise adalah janji tertulis untuk membayar uang pada tanggal tertentu tanpa syarat. Wesel tagih adalah jumlah terutang bagi pelanggan di saat perusahaan telah menerbitkan surat utang formal. Piutang lain-lain. Piutang lain-lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika piutang ini diharapkan akan tertagih dalam 1 tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Jika penagihannya lebih dari 1 tahun, maka piutang diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar dan dilaporkan di bawah judul investasi. Piutang lain-lain meliputi piutang bunga, piutang pajak, dan piutang dari pejabat atau karyawan perusahaan. Kelompok 9. Akuntansi aset tetap. Pengertian aset tetap. Aset tetap dalam akuntansi adalah aset terwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. Aktiva atau biasa disebut aset merupakan harta yang menjadi sumber ekonomi perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Menurut standar akuntansi keuangan, dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk menghasilkan produk ini, maka peranan aktiva tetap sangat besar, seperti lahan sebagai tempat berproduksi, bangunan sebagai tempat pabrik,
dan kantor, mesin dan peralatan sebagai alat untuk alat berproduksi, dan lain-lain. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 16 paragraf 5 menyebutkan bahwa aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap, pakai, atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jenis-jenis aset tetap. Ada berbagai jenis aktiva tetap, diantaranya menurut S. Munawir, jenis-jenis aktiva atau aset tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama, lahan-lahan adalah bidang tanah terhampar, baik yang merupakan tempat bangunan maupun yang masih kosong. Dalam akuntansi, apabila ada lahan yang didirikan bangunan di atasnya, harus dipisahkan pencatatan dari lahan itu sendiri. Yang kedua, bangunan gedung. Gedung adalah bangunan yang berdiri di atas bumi ini, baik di atas lahan atau air. Pencatatannya harus terpisah dari lahan yang menjadi lokasi gedung. Yang ketiga, mesin-mesin termasuk peralatan yang menjadi bagian dari mesin yang bersangkutan. 4. Kendaraan. Semua jenis kendaraan seperti alat pengangkut, truk, grader, traktor, forklift, mobil, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Perabot. Dalam jenis ini termasuk perabotan kantor, perabot laboratorium, perabot pabrik yang merupakan isi dari suatu bangunan. Keenam, inventaris. Peralatan yang dianggap merupakan alat-alat besar yang digunakan dalam perusahaan seperti inventaris kantor, inventaris pabrik, inventaris laboratorium, inventaris gudang, dan lain-lain. Prasarana merupakan kebiasaan bahwa perusahaan membuat klasifikasi khusus prasarana seperti jalan, jembatan, rel, pagar, dan lain-lain. Kelompok 10. Aset tak terwujud. Pengertian aset tak terwujud adalah hak, keistimewaan, dan keunggulan kompetitif yang tidak memiliki substansi fisik. Aset tak terwujud juga biasa disebut aktiva tidak terwujud atau aktiva tetap tidak berwujud. Aset tak terwujud dikategorikan ke dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama, aset tak terwujud yang memiliki umur manfaat terbatas. Yang kedua, aset tak terwujud yang umur manfaatnya tidak bisa ditentukan. Aset atau aktiva tak terwujud penting bagi perusahaan, karena jika suatu perusahaan tidak mencantumkan aktiva tak berwujud, hal itu dapat berpengaruh ke seluruh perusahaan. B. Jenis-jenis aset tak terwujud. Ada beberapa jenis aset tak terwujud yang dapat dimiliki oleh perusahaan. Di antaranya adalah paten. Dilansir dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, paten adalah hak eksklusif inventor atau investasi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan investasinya. Hak cipta. Hak cipta adalah eksklusif yang diberikan kepada seorang pencipta atau hasil karyanya.
hak cipta dapat diperjualbelikan atau digunakan oleh orang lain sesuai dengan kepekaan yang berlaku. Merek dagang. Seperti halnya hak paten dan hak cipta adalah hak kekayaan intelektual juga. Merek dagang berupa merek yang digunakan pada suatu produk yang diperdagangkan. Merek dagang berupa suatu desain, logo, simbol, maupun ekspresi yang mewakili suatu perusahaan tertentu yang dapat memberikan nilai jual suatu produk. Merek dagang memiliki masa kegunaan yang tidak terbatas sehingga jarang diamortisasi. Franchise yaitu jenis lisensi yang memberikan penerima waralaba akses ke pengetahuan bisnis proses dan merek dagang milik pemilik waralaba. Franchise biasanya didapatkan dengan membayar biaya awal dan juga tahunan kepada suatu perusahaan pemilik waralaba. Masa manfaat aset tak terwujud. Umumnya, masa manfaat untuk aset tak terwujud tidak lebih dari 20 tahun sejak digunakannya. Dalam mempertimbangkan masa manfaat aktiva tidak berwujud yang harus diperhatikan adalah yang pertama, perkiraan penggunaan aset oleh organisasi dan efisiensi pengelolaannya. Yang kedua, siklus hidup produk pada umumnya. Yang ketiga, keuangan teknologi atau teknis. Yang keempat, kestabilan industri di mana aset digunakan dan tren pasar terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Yang kelima, perkiraan pemakaian dan efisiensi pengelolaan aset. Yang keenam, estimasi tindakan penting. Yang ketujuh, pengeluaran untuk pemeliharaan dalam hal mendapatkan masa manfaat. Yang kedelapan, periode pengendalian aset. Yang kesembilan, ketergantungan masa manfaat aset terhadap masa manfaat aset lainnya. Kelompok 11. Akuntansi liabilitas. Pengertian liabilitas. Menurut melalui KDPPLK, liabilitas atau kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan akibat arus dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Menurut AASB, liabilitas atau kewajiban adalah pengorbanan masa depan atas potensi jasa atau manfaat ekonomi masa depan bahwa entitas saat ini wajib kepada entitas lain sebagai akibat transaksi masa lalu atau masa lalu lainnya. Menurut IFRS, liabilitas adalah kewajiban kini dari perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaian yang diharapkan dapat menghasilkan arus keluar dari sumber daya perusahaan dalam mewujudkan manfaat ekonomi. Karakteristik liabilitas atau kewajiban. FABS menyebutkan beberapa karakteristik pendukungnya, yaitu A. Keharusan membayar kas, B. Identitas terbayar jelas, C. Pengakuan pengukuran dan penelitian. C. Jenis-jenis liabilitas. Liabilitas jangka pendek dikenal juga dengan istilah kewajiban lancar dan digunakan sebagai komponen kunci dalam beberapa langkah likuiditas jangka pendek. Beberapa contoh kewajiban lancar adalah uang dagang, uang wesel, penghasilan yang ditangguhkan, beban yang perlu dibayarkan, utang pajak, pendapatan diterima di muka, dan pinjaman jangka pendek. Liabilitas jangka panjang. Liabilitas ini sangat penting dalam menentukan solvabilitas jangka panjang perusahaan. Jadi, apabila perusahaan belum mampu menunaikan kewajiban jangka panjangnya saat jatuh tempo,
maka perusahaan akan mengalami krisis solvabilitas. Beberapa contoh liabilitas jangka panjang adalah utang bank, utang hipotek, utang obligasi, kredit noveltasi, utang sewa jangka panjang, utang subduersi, utang pemegang saham, dan utang sewa dana modal. Kelompok 12. Akuntansi penggajian. Pengertian penggajian: gaji merupakan imbalan kepada pegawai yang diberikan atas tugas-tugas administrasi dan pimpinan yang jumlahnya biasanya tetap secara bulanan. Menurut Hasibuan, gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan pasti. Maksudnya, gaji akan tetap dibayarkan walaupun pekerja tersebut tidak masuk kerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaji merupakan balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak karyawan atau pegawai yang telah memberikan jasanya kepada perusahaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki karyawan. Tujuan sistem penggajian. Tujuan sistem akuntansi penggajian menurut Wilkinson diterjemahkan oleh Mas Rianus Sinaga untuk menjamin bahwa status, tarif gaji, dan pemotongan gaji karyawan telah diotorisasi, bahwa pembangunan gaji atas jasa-jasa nyata hasil kerja karyawan telah diotorisasi, dan bahwa biaya tenaga kerja telah dicatat, diklasifikasikan, diikhtisarkan, dan dilaporkan secara akurat dan secepatnya. Standar dokumen dalam sistem akuntansi penggajian menurut Mulyadi, yaitu dokumen pendukung. Perubahan gaji dokumen ini biasanya dikeluarkan oleh bagian kepegawaian berupa surat keputusan, seperti surat keputusan karyawan yang baru diganti, kenaikan pangkat atau jabatan, penetapan besarnya gaji, pemberhentian karyawan, dan lain-lain. Kemudian kartu jam hadir digunakan untuk bagian pencatatan waktu untuk mencatat jam hadir karyawan, di mana dapat berupa absensi dan berupa kartu hadir yang dicap menggunakan mesin pencatat waktu. Kartu jam kerja digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh karyawan, langsung ditarik untuk pekerjaan yang disesuaikan. Pengisiannya dilakukan oleh mandor untuk diserahkan ke baji untuk dibandingkan dengan kartu jam hadir karyawan. Daftar gaji, dokumen yang mencatat jumlah gaji, potongan, iuran wajib, dan lain-lain. Rekap daftar gaji, dokumen ini merupakan ringkasan gaji per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji. Surat pernyataan gaji, dokumen yang mencatat mengenai rincian gaji yang diterima setiap karyawan beserta sebagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian menurut Mulyadi terdapat beberapa fungsi, yaitu A. Fungsi kepegawaian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan. B. Fungsi pencatat waktu. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. C. Fungsi pembuat daftar gaji. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dasar berbagai potongan yang menjadi setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji.
D. Fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji karyawan, misalnya utang gaji karyawan, utang pajak, utang dana pensiun. E. Fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan menguangkan cek tersebut ke bank. Kelompok 13. Akuntansi untuk persekutuan. Yang pertama, teori akuntansi dan persekutuan menurut para ahli. ABP Statement nomor 4 dalam Smith-Cohen mendefinisikan akuntansi merupakan suatu aktivitas jasa yang adalah untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat dalam pengambilan keputusan ekonomi, dalam memberikan keputusan pilihan-pilihan yang logis di antara berbagai tindakan alternatif. Yang kedua, American Institute of Certified Public Accounting menyatakan bahwa akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran dengan beberapa cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan, termasuk penafsiran hasil-hasilnya. A. Karakteristik persekutuan. Persekutuan sebagai suatu persekutuan perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri untuk menyelenggarakan usaha secara bersama. Karakteristik dasar dari bentuk persekutuan yaitu: yang pertama, kumpulan individu; B. Keagenan bersama; C. Umur yang terbatas; D. Kewajiban yang tidak terbatas; E. Kepemilikan bersama atas aset persekutuan. Bentuk-bentuk organisasi dengan karakteristik persekutuan. A. Persekutuan terbatas; B. Persekutuan dengan tanggung jawab terbatas; C. Perusahaan dengan tanggung jawab terbatas. C. Kelebihan dan kekurangan persekutuan. Kelebihannya bebas dari peraturan dan batasan pemerintah, dan yang kedua, mudah dalam pengambilan keputusan. Kekurangannya, yang pertama, keagenan bersama; yang kedua, umur yang terbatas; yang ketiga, kewajiban tidak terbatas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.